Halo semuanya, perkenalkan, nama kakak Maura Nurheni Ramadina, mahasiswa Biologi Universitas Negeri Semarang. Di sini, kakak akan menjelaskan salah satu organ reproduksi pria sebagai pemenuhan tugas mata kuliah media teknologi pembelajaran. Nah, adik-adik, di sini kakak punya media 3 dimensi. Nah, ada yang tahu tidak ini organ reproduksi pria apa? Ya, betul. Ini adalah testis. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian testis, fungsinya, dan bagaimana proses pembentukan dari sperma. Nah, pertama kita perlu belajar terlebih dahulu tentang bagian-bagiannya. Nah, yang pertama itu ada bagian berwarna hijau. Ini adalah vas deferens, kemudian yang kedua berwarna kuning adalah epididymis, yang ketiga yang berwarna biru ini adalah tunica vaginalis, kemudian yang keempat yang berwarna merah ini adalah tunica albuginea, yang kelima ini adalah lekukan dari benang ungu yang disebut septum, kemudian yang keenam adalah benang ungunya ini yang disebut tubulus seminiferus, kemudian ada benang ini tapi di ujung dinamakan red testis. Nah, di sini setelah itu kita harus tahu fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama, sperma itu dihasilkan oleh tubulus seminiferus. Nah, setelah sperma dihasilkan akan ditampung di red testis. Nah, setelah red testis menampung sperma akan disalurkan ke saluran epididymis. Nah, penghubungnya itu dinamakan ductus efferens yang ini. Kemudian setelah dari epididymis, sperma akan disalurkan ke vas deferens. Nah, saat di epididymis itu sperma akan dimatangkan. Setelah matang disalurkan ke vas deferens, dikeluarkan saat ejakulasi yaitu ke uretra. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembentukan sperma. Di sini kita akan belajar tentang proses pembentukan sperma atau yang disebut spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu dimulai dengan adanya sel induk sperma yang disebut spermatogonium yang nomor 1 yang berwarna biru dekat di ujung tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua ini ada sel Sertoli yang berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada sperma nantinya. Kemudian ada inisial Sertoli bernomor 3. Yang keempat ada spermatosit primer. Yang kelima spermatosit sekunder. Yang keenam ada spermatid. Dan yang ketujuh ada spermatozoa. Nah, proses pembentukannya yaitu tadi. Yang pertama itu nomor 1, sel induk sperma yaitu spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan yang nomor 4 adalah spermatosit primer. Kemudian dia akan membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder membelah juga secara meiosis menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid itu nanti akan mengalami spermiogenesis. Nah, spermiogenesis itu adalah perubahan dari morfologinya. Dia nanti akan mempunyai ekor. Dan sudah terlihat perbedaan dari kepala dan ekornya. Yang nanti menghasilkan nomor 7 ini adalah spermatozoa. Sperma akan keluar dari tubulus seminiferus, kemudian menuju red testis dan seterusnya seperti yang sudah kakak jelaskan. Sekian penjelasan dari kakak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.